Jemaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita masih berada lagi di bulan Rabiul Awal. Yang kita itu disuruh memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Salawat dan salam tak berubah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah Majelis Ta'lim rahimakumullah. Pelajaran kita selanjutnya yaitu Al-Faslu Tsani fi kaifiyatil a'malil zahirati min as-salati. Pasal yang kedua yaitu menyatakan kaifiyat segala ibadah yang zahir daripada sembahyang. Cara ibadah yang zahir daripada sembahyang. Semalam kan yang batin. Nah, kayak apa kita sembahyang batin semalam? Yaitu ingat kepada Allah, yaitu khusyuk kepada Allah. Jangan sembahyang itu kemana-mana. Itu hati urusannya. Nah, kayak apa kita menghadap kiblat? Nah, kayak apa kita membaca? Nah, minimal semalam itu kita khusyuk itu yaitu waktu takbiratul ihram aku sembahyang maghrib. Itu aja. Tahu bahwa inya itu sembahyang maghrib itu paling sedikit khusyuk sudah. Lamunya kada tahu apa-apa, aku ini sembahyang apalah aja. Nah, itu dasar kebertaan. Ada kau dia apa lagi itu pada khusyuknya. Mamau benar. Gablah benar. Nah, minimal khusyuk itu yaitu kita tahu bahwa kita ini sembahyang maghrib. Lamunya kada tahu Allahu Akbar, kada tahu sembahyang apa. Nah, itu makanya ada dalam khusyuknya. Jadi waktu takbiratul ihram itu minimal paling kada kita tahu bahwa kita tuh sembahyang maghrib itu aja. Nah, imbah tuh lalu lalawai lagi, lupa lagi. Pahalanya sedikit benar. Adanya tuh khusyuknya. Kan sembahyang khusyuk lah, khusyuk sembahyang tapi sedikit. Apabila takbiratul ihram aja nah ingat bahwa apa itu sembahyang maghrib itu aja. Ingat situ aja ingatnya. Nah, ini pulang nang zahirnya, nang luarnya. Nah, kayak apa sembahyang nang luarnya? Rukun sembahyang itu 13 perkara. Ada 13 macam. Ada orang sangketa tanah satu perkara aja berbulan-bulan bertahun-tahun anyar tuntung. Ada ini sembahyang 13 perkara rukunnya. Ampun, ada sanggup apa aja? Satu perkara aja sudah berbulan-bulan bertahun-tahun hanya tuntung. Ada ini sembahyang 13 perkara. Ada sanggup aku di sembahyang kenapa? Banyak benar perkaranya. 13 perkara. Bacaannya makanya itulah hanya 13 perkara di persidangan, Bang. Ini perkara gerak kita, kelakuan kita, itu perkaranya. Perkara bacaan kita, nah itu perkara nang kita kerjakan. Bukan perkara di dalam pengadilan. Nah, ada 13 perkara, bagaimana lah 13 perkara. Artinya 13 perkara itu yang kita lakukan. Rukun yang pertama berdiri betul. Maka apabila selesai engkau bersuci daripada hadas besar dan hadas kecil,
dan suci pula daripada najis pada badan dan pakaian dan pada tempat sembahyang, dan selesai pula daripada menutup aurat yang antara pusat dan lutut pada hak laki-laki. Jadi nang sembahyang itu menutup aurat mulai pusat bagi laki-laki sampai mulai pusat sini sampai lutut. Itu auratnya boleh aja sembahyang. Boleh aja lah sembahyang salawat katok. Salawat katok tuh bahasa kita 3/4. Mulai sini sampai sini sembahyang sah aja lah, sah aja. Kada bawa jiwa salah, boleh. Kada bawa kopiah, boleh lah, boleh. Tapi kada beradab, boleh. Makanya itu ada kita belajar ngarannya akhlak, adab. Jadi kedua-duanya itu pas. Kada boleh pikir aja, namanya pikir boleh aja sembahyang kada berbaju. Asal suci aja, menutup aurat ya sudah. Lakiannya mulai pusat sampai lutut. Boleh aja berselawat 3/4 ujian bahasa kita bahari selawat katuk. Boleh, tapi kada badan. Jadi aurat laki-laki mulai pusat sampai lutut auratnya. Bah kayak orang main bang selawat handap dapat auratnya. Salah sujud nyarjen masuk bola ke gawangnya pas sujud apa? Sujud syukur dan selawat handap baudu lah. Nah ada juga itu bersujud benarnya. Nah aurat laki-laki pusat sampai lutut. Jadi bujur-bujur berdiri betul dulu. Jangan timbah apa ngarannya? Timbah berdiri nimbang Allah Akbar langsung. Ada orang berdiri betul dulu nah, bujur-bujur dulu berdirinya. Sorry makanya ada usalik. Berdiri bujur-bujur dulu. Allahu Akbar jangan bangun doa, bangun duduk. Allahu Akbar langsung. Anak bercapat-capat. Nah, ada boleh. Jadi berdiri betul. Artinya berdiri bujur. Berdiri bujur berdiri. Nah, kadang sambil ini sab saja lah. Orang apa? Hanya saya apa? Masbuk. Terus ini yang sab lah. Allah Akbar. Karena ada begini. Betul lagi. Bujur terus berdiri. Allah berdiri dulu, bujur berdirinya. Allah. Nah, ya. Sama juga beginian gitu juga. Bujur berdiri. Makanya ada ulama kita usali banyak berdiri bujur. Sembahyang itu di hati itu aku sembahyang apa ingat. Mengatakan kita tuh sembahyang apa. Lalu usali ada di fardhu maghribi. Lalu kita tuh dapat 2 rukun. Dapat 2 berdiri betul dan berniat. Berdiri betul tuh, dapat rukunnya situ. Nang bau salin. Allah, angkat tangan bujur, makanya situ sudah di pakaian sudah bersih. Aurat sudah tertutup, najis kada ada lagi. Ditihi tempat apa? Tempat kita sembahyang kada ada najis, kayak cacak kada ada. Sudah nyap. Hanya usal. Allahu Akbar. Sudah beres. Najis kada, wudu sudah, mandi sudah, namanya junub. Sudah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hanya harus saling berdiri betul.
Dan pada hak perempuan yang sahaya orang, jadi laki-laki dan lutut. Kalau hamba sahaya binian sama lawan laki-laki, mulai pusat sampai lutut juga. Nah, di sini bacanya laki-laki, hak laki-laki dan pada hak perempuan yang sahaya orang. Artinya hamba. Kan ada lagi di sini hamba. Hamba itu bisa dijual, bisa dibeli bahari. Oh ini kan ada lagi orang. Tauratnya mulai pusat sampai lutut binian. Di atas mah ada bapaknya, karenanya hamba sahaya. Maka adapun aurat perempuan yang merdeka seperti pian, maka yaitu sekalian tubuhnya, melainkan muka dan dua tapak tangannya dan dua belakang tangannya hingga pergelangannya. Jadi kada apa aja sih Den, bagian sini nah, muka dan belakangnya kada apa-apa. Tapi biasanya orang aja muka orang tuh tali sini supaya nang di sini tutup. Mukanya aja, ininya aja. Nah mukana orang tuh bahari itu nang kayak itu. Biar nukar mukana bagusnya kayak itu aja. Nambah tali kayak ini nah. Jadi lamunya angkat tuh kada buka-buka. Batarusan. Ada juga kalau nak ada batarusan atau betangan, ada juga kalau nang betangan tuh nah. Betangannya tuh ada sini bermasuk sini. Bakait. Supaya mengangkat tuh jangan terbuka. Karena namanya bebanggalan tuh pas pian mengangkat tangan tuh tabuka. Baik pian membaju di dalam, bisa ada baju panas ya. Hingga pergelangan, maka menghadap olehmu akan kiblat padahal berdiri betul. Sudah aurat tertutup. Nah, itu. Nah, mukanya sampai ke sini. Ini di sini nah bakait dagunya nih. Karena kalau di bawah dagu ini aurat di sini. Nah. Kita buka sini. Kalau pian mah andal mukana itu di bawah dagu. Jadi auratnya lelakian binian sampai masukkan dulu sini apa? Nih apa nang talakung. Nah talakung masukkan sini. Nah hanyar. Talakung masuk sudah. Hanyar masukkan mukana. Sampai akan ke dagu sini. Nah, bakait. Jangan di bawah sini mandap. Nah, ini kelihatan aurat dagu sini kayak ini. Nah, biasanya bakait orang di dagu nih bandak ada usus. Bakait. Sehingga kada kelihatan rambut, kada kelihatan. Nah itu. Kamunya kada bakait kena taluloi tahu sini tak buka pulang auratnya. Tak buka aurat. Di bawah dagu sini. Nah itu nang orang nang mengetahui orang nak belajar lawan kada belajar situ kan cukup aja. Belajar juga sih Din, tapi kada paham. Paham juga sih Din, tapi kada ingat.
Kada ingat ya. Ketahuan orang namanya belajar, lawan ada belajar waktu memasang makanan itu kan udah. Karena takbiratul ihramnya ditinggi orang ulang. Nah, guna pada belajar aja itu malam. Tapi kayak apa kan? Kada ingat lagi aja. Nah, sudah diajari kalau kayak itu mau makan mau kanan. Nah, kanannya waktu sujud tuh hati-hati, dicoba-coba dulu mau kanapnya mana. Lamunnya sujud tuh terbuka, betis kadang di parat coba-coba namanya sujud terbuka, kata lapak betis kadang. Nah, lamunnya terbuka kata lamunnya ditiup angin pang dari sebenarnya angin. Pas angin gunung pada di belakang. Jambulnya tak buka semua di belakang waktu sujud. Anginnya dari sebenar. Nah, itu cepat-cepat ditutup. Jangan dilihatkan. Asal dingin apa dia. Jadi dilihatkan aja. Ditutup. Jangan dilihatkan. Nyaman. Nah, saudara berdiri betul dan tundukkan kepalamu serta engkau tujukan pandanganmu itu kepada tempat sujudmu dan ranggangkan kedua kakimu sekira-kira sejengkal. Itu latihan. Kira-kira sejengkal. Kira-kira aja kan ada usah dikilani. Kalau kamu berdiri kena dikilani dulu. Dikilani dulu. Kira-kira aja kira-kira sakit rapat kada rangkap kan. Ada bagus boleh. Kalau rapat ada bagus juga rapat. Nah, kira-kira sakit ini didorong model. Meranggangkan kira-kira sakit jengkal. Dan mata ke sujudan ke tempat sujud. Ada kalau semalam kita yang balik jenguk-jenguk tuh boleh aja, tapi makruh. Nah, ibadah itu meranggangkan kedua kakimu sekira-kira sejengkal dan baca olehmu qul a'udzu birabbin nas hingga akhir. Jadi sudah siap dah. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baca qul a'udzu birabbin nas supaya jangan was-was dalam sembahyang. Kita tuh lamunnya di luar sembahyang biasa-biasa aja, tapi setelah tak masuk sembahyang lapar banyak benar nang dipikirkan, nang masukkan pikiran tuh sini berganti di sembahyang, anu di dalam sembahyang tuh macam-macam. Mau apa kah? Itu adalah memang sudah itu adalah perangkap setan. Perangkap setan menggoda kita. Mulai kita bodoh sudah kita bangun guring. Jangan bangun dulu ikam orang masih lagi hanya rajan. Bukan ada jadi bangun. Hendak bangun kain aja dulu masih. Ya ayu ya qayyum. Masih lagi orang. Udah jadi pulang.
Ada nih dulu masih orang bayangan kena bewirit kena nyari kembangun ya bewirit pulang. Nah kalau nanti ada apa lagi belum juga lagi terbit matahari tomat lagi. Nah pas habis waktu subuh satu masuk rumah ada ini setan sudahnya kalah karena pian bangun mendengar orang ajan. Aduh ke setan nih ya deh. Imbahnya bangun pian baudu, ayo cepat-cepat kamu wudu. Asa baudu aja ada apa? Kayaknya kamu terlambat berjamaah. Ketika ada mahapun pian tetap pian menyempurnakan wudu pian. Nah kalah pulang iblis. Imbah kalau iblis sembahyang sunat pian. Imbah sembahyang sunat pian tadi. Apa yang kamu lambat? Tuh orang sudah berwiritan. Ayo kasih. Iya cepat-cepat. Kadang pian sedang aja. Oh iblis kalah harusnya. Jadi godanya terus kita sampai penghujungan kada besar-besar digodanya terus. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, meminta kita lagi langsung supaya jangan terlalu benar digodanya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, berapa lagi? Hingga akhir. Supaya terpelihara daripada was-was syaitan dan hadirkan hatimu kepada Allah Ta'ala dan kosongkan hatimu daripada was-was pekerjaan dunia dan engkau tidik dengan mata hatimu seolah-olah adalah engkau di hadapan Tuhanmu, karena Allah Ta'ala tiada menerima akan sembahyang hambanya itu melainkan dengan hadir hati kepadanya. Nah itu kada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sembahyangnya lamunnya kada hadir hati. Kayak dari sembahyang pahalanya. Lalu dihadirkan apa sembahyang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirkan hati. Jangan kemana-mana. Lamun Sidin tadi menyuruh kosongkan hatimu hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang guru bahari jabat guruan minimal kita deh khusyuknya kita deh. Ingat bahwa ini sembahyang maghrib. Kada khusyuk aku di sembahyang. Anda artiakan makna aku baca kada bisa. Nah kayak apa kau nak khusyuk? Nah lamunnya kayak itu mengingatkan sembahyang aja. Imbah ni nah aku membaca ulang. Allahu akbar, Allahu katsira, subhanallah wa bihamdihi. Imbah ini kita aku baca alhamdulillah. Nang diingatkan sembahyang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Imbah nang ini nah kalau aku sembahyang aku baca ulang yuk. Nah mengingatkan tu je. Hendak mengosongkan hati kada kawa. Hendak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala aja kada kawa. Mengingatkan sembahyang barang termasuk khusyuk aja juga. Mengingatkan sembahyang. Seolah-olah adalah engkau di hadapan Tuhanmu, karena Allah Ta'ala tiada menerima akan sembahyang hambanya itu melainkan dengan hadir hatinya kepadanya, serta merendahkan diri dan menghinakan diri. Maka apabila hadir hatimu serta Allah Ta'ala, maka ucap olehmu akan iqamah, dan jika engkau harap akan orang yang hadir yang hendak mengikut engkan dikau pada sembahyangmu, maka hendaklah engkau azan dan hendaklah dijahirkan artinya menyaring bacanya nih sekira-kira didengar oleh orang yang hendak mengikut
berjamaah itu. Jangan begimit, orang ada hendak mengikut, bingung orang. Nah di belakang ya hendak mengikuti, kadang-kadangaran, jadi disuruh banyaring takbirnya supaya orang yang di belakang mengikuti kita. Kadangaran lamunnya kadangaran kasihan orang. Allahu Akbar. Anu rukuk sami Allah nih kadang-kadangaran rukuk orang belawasan. Berukuk aja orang. Kenapa? Kadang-kadangaran dinyaringi. Sekira-kira didengar oleh orang yang hendak mengikuti berjamaah itu seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan demikian lagi sunat bagi orang yang sembahyang sendirian jika ia mendengar orang lain sekalipun, tetapi memadai yang itu sekira-kira didengar oleh sendiriannya. Inilah atas perkataan setengah fuqaha, kemudian maka ucap olehmu akan iqamah. Jadi mendengarkan orang aja, namanya sembahyang terus orang anan misalnya sendirian sembahyang, maka mendengarkan orang aja, mendengarkan orang dengarkan bawa berungo dilanggar. Kita di rumah sembahyang soranganan mendengarkan lo, imba mendengarkan tuntung orang, nah hanya kita hendak kabar lagi bawa caranya. Nah ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua apa? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkat kita mengaji ilmu agama, berkat kita menuntut ilmu agama, segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu